Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya agar dia mengeluarkan untuk kita dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Surat Al-Baqarah ayat 61. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan sabda Rasulullah SAW, makanlah bawang putih mentah-mentah. Kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, pastilah aku pun memakannya. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah SAW pernah diberi hadiah makanan yang mengandung bawang putih, tapi makanan itu lalu beliau kirimkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai makanan itu sehingga engkau mengirimkannya untukku?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku kerap berbicara dengan malaikat yang kalian tidak bisa berbicara dengannya." Hadis itu menggambarkan bahwa beliau sebenarnya menyarankan mengonsumsi bawang putih karena menghadiahkannya kembali makanan yang mengandung bawang putih itu kepada seorang sahabat. Namun, diisyaratkan agar seorang muslim tidak memakannya jika akan pergi ke masjid karena bau mulut yang diakibatkannya kurang sedap. Adapun Rasulullah memilih tidak mengonsumsi bawang putih itu karena beliau kerap berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang dikenal tak suka dengan bau bawang putih. Hadis lain menyebutkan, makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku pun memakannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali. Para ahli tidak tahu persis kapan bawang putih pertama kali digunakan dalam makanan. Namun, bukti historis lain menyebutkan bahwa bangsa Sumeria telah menggunakan bawang putih sebagai obat sejak lebih dari 2600 tahun sebelum Masehi. Sekumpulan manuskrip tua berbahan daun lontar yang ditulis lebih dari 1500 tahun sebelum Masehi menegaskan bahwa bangsa Mesir kuno sangat mengandalkan bawang putih dalam dunia pengobatan. Pada abad pertengahan, bawang putih disebarluaskan ke daratan Eropa dan mulai digunakan untuk mengobati penyakit pes, sampar, dan penyakit jantung. Selama beberapa abad, bawang putih digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati sejumlah penyakit infeksi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bawang putih semakin dikenal luas karena kemampuannya mengobati penyakit kanker dan jantung. Bawang putih mengandung lebih dari 100 unsur kimiawi, dan kandungannya yang terpenting adalah zat alisin, yaitu satu jenis asam amino yang mengandung sulfur. Namun, zat ini tidak terdapat pada bawang putih yang masih segar, tapi baru terbentuk secara bertahap bersama unsur lainnya ketika dirajang ataupun ditumbuk. Para peneliti meyakini bahwa zat alisin itulah yang bertanggung jawab bagi efektivitas senyawa biologis yang terdapat pada bawang putih, sebagaimana para juru masak memahami bahwa zat itu pula yang menciptakan bau menyengat yang keluar dari bawang putih. Bawang putih yang banyak digunakan sebagai unsur obat diolah menjadi bentuk tablet, dan beberapa unsur lainnya menggunakan olahan berbentuk ekstrak minyak bawang putih. Bawang putih olahan tablet umumnya mengandung kadar zat alisin yang terbatas. Riset-riset laboratorium selama ini lebih diarahkan untuk meneliti bawang putih yang sudah diolah dalam bentuk serbuk, karena serbuk itulah yang dianggap paling efektif sebagai unsur obat. Berikut beberapa khasiat bawang putih, diantaranya yaitu sebagai pembasmi alami yang dapat membunuh bakteri dan sebagai anti jamur yang dapat membasmi 5 jenis nyamuk penyebar parasit, memperbaiki gangguan fungsi usus, mengobati sembelit menahun, keracunan makanan, dan demam tipus, mengobati cacingan pada anak-anak dengan cara menambahkan 1 siung bawang putih pada 1 porsi sup dan diberikan kepada anak yang menderita cacingan. Bawang putih yang direbus dalam kuah sup selama 20 menit itu dapat membantu membasmi cacing sekaligus, terutama jika diberikan pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan si anak agar tidak makan apapun sampai siang hari. Cara itu dilakukan sampai 3 hari. Mengobati tekanan darah tinggi dengan dikonsumsi sebanyak 1 siung pada pagi hari.
mencegah penyempitan pembuluh darah dan memperlebar pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan cara mengonsumsi 1 siung bawang putih dicampur madu setiap pagi dapat menurunkan kadar kolesterol sampai 9%. Sejak lebih dari 10 tahun, banyak riset yang dilakukan tentang kolesterol dan bawang putih. Sejumlah riset di Jerman menunjukkan bahwa tablet ekstrak bawang putih mampu menurunkan kadar kolesterol sampai 12%. Sekelompok peneliti lain dari New Orleans, Amerika Serikat menegaskan bahwa penggunaan 900 mg serbuk bawang putih sangat efektif bagi pria yang mengidap kolesterol tinggi. Melalui pengujian dan analisis yang mendalam pada 10 riset, para peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan tablet ekstrak bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol sebanyak 12%. Namun, uniknya, sebuah riset yang dilakukan di Australia menunjukkan ketika tablet ekstrak yang sama diuji coba kepada 115 orang pengidap kolesterol tinggi, tablet ekstrak itu tidak memberikan dampak apapun seperti yang pernah dilakukan oleh para peneliti di Jerman. Lain lagi di Kanada, riset di sana menunjukkan bahwa tablet ekstrak bawang putih efektif menurunkan kolesterol sampai 12%. Studi itu pun menegaskan penggunaan tablet ekstrak bawang putih bersama kapsul minyak ikan secara bersamaan akan lebih efektif manfaatnya daripada mengonsumsinya secara terpisah. Melalui analisis dan pengujian yang dilakukan oleh 13 riset dan dipublikasikan pada tahun 2002, para ahli menemukan bahwa penggunaan tablet ekstrak bawang putih mampu menurunkan kolesterol sampai 6%. Dalam satu proses pengobatan terhadap para pasien dengan pemberian bawang putih setiap hari, sekelompok dokter menganalisis melalui eksperimen laboratorium dan menemukan bahwa kadar kolesterol dalam darah meningkat dalam 3 bulan. Ternyata, hal itu diakibatkan kinerja bawang putih yang meluruhkan kolesterol yang semula menggumpal pada dinding-dinding pembuluh darah, lalu mengalirkan dan membuangnya melalui aliran darah. Alhasil, kadar kolesterol dalam darah meningkat tajam sampai seluruh kolesterol yang mendam berhasil diluruhkan. Bawang putih berkhasiat memperlambat pembekuan darah karena mengandung zat sulfur yang terdapat pada minyaknya yang mudah menguap. Maka, ia pun berkhasiat mencegah terjadinya penyumbatan darah pada jantung maupun otak. Bawang putih berpengaruh penting dalam pengobatan kanker karena mengandung fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi. Perhatian terhadap bawang putih dalam mencegah kanker dimulai sejak era 1980-an, ketika sejumlah peneliti menemukan bahwa kanker lambung sangat sedikit melanda masyarakat Cina yang ternyata gemar mengonsumsi bawang putih. Dalam sebuah penelitian di Universitas Harvard pada September 2002, para peneliti memberikan bukti-bukti ilmiah terbaru tentang bawang putih yang masih relevan hingga saat ini. Pada tahun 2000, tim peneliti dari Universitas North Carolina menyajikan 22 riset yang khusus memperkenalkan peran bawang putih dalam pencegahan kanker. Para peneliti menyimpulkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi 6 siung bawang putih dalam sepekan memiliki risiko lebih rendah sampai 30% terkena serangan kanker usus. Angka kasus penyakit kanker usus di kalangan masyarakat yang mengonsumsi bawang putih bahkan turun sampai 50%. Data-data itu dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tidak terbiasa mengonsumsi bawang putih sehari-hari. Jumlah eksperimen laboratorium terbaru seakan memberikan harapan bahwa bawang putih nantinya dapat berkontribusi bagi pencegahan kanker dan penyakit jantung. Tidak hanya bagi manusia, bawang putih juga bermanfaat bagi hewan. Terbukti bahwa ekstrak bawang putih dapat meredam aktivitas zat-zat kimiawi yang berisiko memicu kanker pada tubuh hewan. Bawang putih juga terbukti dapat membasmi bakteri yang disebut Helicobacter pylori yang dianggap bertanggung jawab pada kasus luka dan kanker lambung. Para peneliti juga menggunakan ekstrak bawang putih untuk meredam pertumbuhan sel-sel berbagai jenis kanker. Khasiat lain bawang putih yaitu mengobati penyakit diabetes karena dapat menurunkan kadar gula dalam darah, memperkuat tulang karena mengandung kalsium dan berguna bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, menutrisi otak dan memperkuat memori karena mengandung fosfor, mengobati radang sendi dan encok, memperkuat daya tahan tubuh dan memperlancar air seni. Lalu, apakah bawang putih memiliki efek samping? Efek samping bawang putih adalah baunya yang tajam dan rasa panas dalam lambung.
Adapun efek samping tingkat rendah yang lazim terjadi adalah perut menjadi kembung dan ruam-ruam pada kulit. Oleh karena itu, bawang putih dapat mengurangi pembekuan darah. Disarankan bagi pengguna aspirin dan warfarin atau obat pengencer darah agar berhati-hati mengonsumsi bawang putih.